Sebelum kita berdoa, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan, lalu kita akan berdoa bersama. Hampir semua hal dalam hidup memiliki dua sisi. Ada cara kamu melihat dirimu sendiri, dan ada cara orang lain melihatmu. Beberapa orang akan mengagumimu, mereka akan melihat hatimu, memahami niatmu, dan menghargai kehadiranmu. Ada pula yang akan berjalan dekat denganmu, mengasihimu dengan dalam, dan memilih untuk menjalani hidup bersamamu. Namun, sebaik apapun kamu mencoba untuk bersikap baik, seberapa hati-hati kamu berbicara, atau seberapa tulus kamu menjalani hidup, akan tetap ada orang-orang yang salah paham terhadapmu, menghakimimu, atau bahkan tidak pernah menerimamu. Itu bukan karena ada yang salah denganmu, itu adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Tidak semua orang akan memahami ceritamu. Dan memang tidak semua orang seharusnya memahaminya. Maka, kita belajar, kadang dengan cara yang menyakitkan, bahwa hidup selalu memiliki dua sisi, terang dan gelap, sukacita dan penderitaan, damai dan perjuangan. Bahkan Alkitab pun berbicara tentang kenyataan ini. Kita diajak untuk berjalan bukan dengan penglihatan, tetapi dengan kepercayaan kepada yang tak terlihat. Alkitab berbicara tentang malaikat dan iblis, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan dosa. Lihatlah kehidupan Daud. Ia disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, dipilih dan diurapi. Ia menulis mazmur-mazmur yang masih menyentuh jiwa kita hingga ribuan tahun kemudian. Ia mengalahkan raksasa hanya dengan sebuah batu dan iman yang teguh. Namun Daud juga jatuh dengan keras. Ia menyerah pada godaan, mengkhianati kepercayaan, menyakiti hati dan melanggar perintah Tuhan. Ia berzina. Namun Tuhan tidak membuangnya. Daud memang hancur, tetapi ia tetap dikasihi, tetap dipakai, tetap dipulihkan. Lalu ada Elia, seorang nabi penuh api dan iman. Ia berdiri sendirian melawan ratusan nabi palsu. Ia memanggil api turun dari langit. Ia berdiri teguh saat tak ada yang berani. Namun di satu titik ketakutan, ia lari. Ia bersembunyi. Ia menangis di bawah pohon dan memohon agar Tuhan mengakhiri hidupnya. Bagaimana mungkin kekuatan dan kesedihan bisa tinggal dalam satu pribadi yang sama? Namun kenyataannya memang begitu, seperti yang terjadi pada dirimu dan diriku. Kisah-kisah ini mengajarkan sesuatu yang kudus, bahwa di dalam diri kita masing-masing ada medan perang. Ada bagian dari diri kita yang sungguh ingin melayani Tuhan, hidup dalam kesucian, dalam kebenaran dan kasih. Namun ada juga bagian yang tertarik pada kenyamanan, pada penilaian orang lain, pada kenikmatan dunia yang sementara. Ada pertarungan antara roh dan daging. Dan itu bukan pertempuran sekali saja. Itu terjadi setiap hari, bahkan setiap jam. Dan bagian mana yang kamu beri makan, itulah yang akan menjadi lebih kuat. Jadi hari ini, apakah kamu sedang berjalan bersama Yesus? Atau kamu hanya cukup dekat untuk merasa nyaman, tapi tidak cukup dekat untuk diubahkan? Sangat menggoda untuk berdiri di tengah-tengah dan berkata, "Aku tidak menentangnya." Seolah-olah netral itu adalah pilihan. Tetapi Yesus sudah menyatakannya dengan jelas, tidak ada tanah netral. Dalam Matius 12 ayat 30, Yesus berkata, "Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku." Kedengarannya memang tegas, tetapi itu adalah kebenaran yang disampaikan dalam kasih. Karena kasih itu memperingatkan. Kasih itu mengundang. Kasih tidak diam ketika kekekalan menjadi taruhannya. Kenyataannya, setiap hati memiliki tahta. Seseorang atau sesuatu sedang duduk di atasnya. Mungkin itu ketakutan. Mungkin kesombongan. Mungkin keinginan untuk mengontrol. Mungkin itu keberhasilan, pengakuan, atau bahkan keinginanmu sendiri. Tetapi jika Yesus bukan yang duduk di tahta hatimu, maka hidupmu sedang dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih rendah nilainya.
Aku tidak mengatakan ini untuk menakutimu. Aku mengatakannya untuk membangunkanmu. Kekekalan itu nyata. Dan tidak ada seorang pun yang tahu jumlah hari yang dimilikinya. Hanya ada dua tujuan kekal, surga atau neraka. Itu bukan tekanan agama, itu realitas rohani. Dan Tuhan, dalam kasih-Nya, mengutus putranya supaya kamu tidak perlu menebak atau berjudi tentang kemana kamu akan pergi. Ia telah membuka jalan dan menawarkan tangannya. Kamu masih bernafas. Kamu masih punya kesempatan untuk memilih. Dan pilihan itu akan bergema jauh melampaui hari ini. Apa yang kamu pilih dalam hidup ini akan membentuk kekekalanmu. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 33, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ini bukan hanya tentang menerima berkat. Ini tentang mengubah seluruh fokus hidupmu. Ini berarti memilih Yesus meskipun dunia mengejek pilihanmu, meskipun tidak populer, meskipun itu mengorbankan sesuatu. Ini berarti menjadi terpisah, bukan karena kesombongan, tetapi karena kasih. Sebab kekudusan bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang penyerahan. Itu tentang membiarkan Roh Kudus membentukmu setiap hari, membalikkan hatimu lagi dan lagi menuju kekekalan. Yesus harus menjadi lebih dari sekadar nama yang kita sebut. Ia harus menjadi pusat hidup kita. Jangkar dalam setiap badai. Raja dalam setiap keputusan. Alasan kita mengampuni. Alasan kita melayani. Alasan kita tetap setia meskipun sulit. Jadi hari ini, sahabat, aku mendesakmu, pilih Yesus. Pilih Dia saat sunyi dan saat ramai. Pilih Dia saat bingung dan saat yakin. Pilih Dia saat dunia menawarkan jalan pintas, dan saat hatimu lelah. Pilih Dia, karena Dia lebih dulu memilihmu. Pilih untuk hidup baginya. Biarkan Dia menulis ceritamu. Biarkan Dia duduk di tahta hatimu. Pilih kerajaan Allah. Sekarang, mari kita luangkan waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk menjalani hidup yang murni, kudus, dan menyenangkan di mata-Mu. Bentuklah aku menjadi seseorang yang bersukacita dalam kebaikan, membenci kejahatan, dan memilih kebenaran bahkan ketika tidak ada yang melihat. Biarlah pikiranku bersih, motifku murni, dan tindakanku mencerminkan kasih karunia-Mu. Setiap kali pikiranku mulai menyimpang pada hal-hal yang tidak menghormati-Mu, ketika kesombongan, iri hati, nafsu, atau ketakutan mencoba menyelinap ke dalam hatiku, Tuhan, jadilah kekuatanku. Ajarkan aku untuk berhenti sejenak dan berpaling. Berikan aku mata untuk melihat bahaya dosa sebelum itu berakar. Berikan aku telinga untuk mendengar suara-Mu di atas setiap kebohongan. Berikan aku hati yang cepat bertobat, cepat taat, dan lambat untuk menyimpang. Ampunilah aku, Tuhan, atas saat-saat aku membiarkan hal-hal tinggal di dalam hatiku yang seharusnya tidak ada di sana. Atas kata-kata yang seharusnya tidak aku ucapkan. Atas pikiran yang seharusnya tidak aku pelihara. Atas saat-saat aku tidak melawan godaan. Aku tahu bahkan kompromi kecil bisa tumbuh menjadi benteng jika aku tidak hati-hati. Maka sekarang aku memohon, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan tunjukkan apa yang tidak layak di hadapan-Mu. Bantu aku mengenali setiap sikap, setiap kebiasaan, setiap dosa tersembunyi yang perlahan menarikku menjauh dari-Mu. Berikan aku keberanian untuk melepaskan apapun yang bersaing dengan kasih-Mu. Jadilah penjaga hatiku, Tuhan. Biarlah hanya yang kudus, baik, dan murni yang masuk. Dan biarlah yang lainnya dibuang dalam nama-Mu. Firman-Mu berkata dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Bersihkan tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Hari ini aku mendekat kepadamu dengan kerendahan hati. Bukan dengan alasan,
tapi dengan penyerahan. Sucikan aku, Tuhan. Basuh aku bersih dari dalam keluar. Aku tidak hanya ingin perubahan perilaku, aku ingin transformasi hati. Ajarkan aku untuk tetap terjaga secara rohani. Bantu aku tetap waspada, peka, dan bijaksana. Jangan biarkan aku menjadi tumpul terhadap dosa atau nyaman dalam kompromi. Biarkan aku cepat menyadari jika ada sesuatu yang bukan darimu. Aku ingin menjaga hatiku, Tuhan, seperti yang Engkau ajarkan dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiranku, kata-kataku, hubunganku, keinginanku, semuanya berawal dari hati. Maka biarlah hatiku berakar di dalam-Mu, ditanam dalam kebenaran, dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Penuhi aku dengan lapar akan firman-Mu, Tuhan Yesus. Bukan hanya di hari Minggu atau saat aku putus asa, tetapi setiap hari. Biarlah kebenaran-Mu menjadi roti harian jiwaku. Biarlah itu menyegarkan jiwaku dan memperbarui pikiranku. Penuhi aku sepenuhnya dengan Roh-Mu, agar tidak ada ruang tersisa untuk kepahitan, kesombongan, ketakutan, atau apapun yang tidak berasal dari-Mu. Biarlah Roh-Mu menguasai setiap bagian dari diriku. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah habis. Terima kasih karena setiap hari adalah awal yang baru bersama-Mu. Bahkan saat aku gagal, bahkan saat aku jatuh lagi dan lagi, Engkau tidak pernah menolakku. Engkau tidak pernah lelah denganku. Engkau mengasihiku dengan cara yang tak bisa sepenuhnya aku pahami. Dan dalam pelukan-Mu, aku menemukan kedamaian dan istirahat yang jiwaku rindukan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 95. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak gembira bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan ucapan syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang layak menerima seluruh pujianku, setiap nafas, setiap lagu, setiap kata yang keluar dari mulutku. Engkaulah batu karang tempat aku berdiri ketika segalanya goyah. Engkaulah jangkar jiwaku. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu, lagi dan lagi. Setiap beban, setiap ketakutan, setiap impian, setiap bagian dari diriku, aku serahkan semuanya kepadamu. Dimuliakanlah melalui hidupku, Tuhan. Biarlah setiap langkahku mencerminkan kekudusan-Mu. Biarlah setiap kata-kataku membawa kasih karunia-Mu. Biarlah seluruh hidupku menjadi nyanyian penyembahan yang hidup. Segala kemuliaan bagi-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Penebusku, Rajaku untuk selama-lamanya. Dalam nama-Mu yang kudus dan penuh kuasa aku berdoa. Amin. Jika doa ini menyentuh hatimu, silakan tulis "Amin" sebagai tanda iman. Aku berdoa agar setiap berkat dari doa ini sekarang ada atas hidupmu dalam nama Yesus. Dan jika kamu membutuhkan doa khusus, silakan tinggalkan komentar. Kami akan dengan senang hati mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu selalu.